Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Zaratul Syafara dari kelompok 5 Ilmu Pendidikan Islam. Nah, kelompok kami bakalan membahas tentang peserta didik dalam konsep fitrah. Nah, di dalam pembahasan kami ini bakalan ada 4 subjudul yang bakalan kami bahas. Yang pertama itu pengertian fitrah, yang kedua definisi fitrah dalam Islam, yang ketiga fitrah dalam sudut pandang pendidikan. Nah, yang keempat itu ada hubungan fitrah dengan pendidikan. Nah, untuk pembahasan 1 dan 2 yaitu pengertian fitrah dan definisi fitrah dalam Islam bakalan dibahas oleh partner saya yang bernama Rifqah Hibatullah. Nah, yang untuk pembahasan 3 dan 4 yang berjudul fitrah dalam sudut pandang pendidikan dan hubungan fitrah dengan pendidikan itu bakalan dibahas oleh Suhaila Nafisah. Nah, sebelum itu mari kita simak pembahasannya. Oke. Ini saya akan menjelaskan rumus pembahasan. Pertama, apa itu fitrah? Fitrah itu bukan soal fisik ataupun yang tak kasat mata, tetapi fitrah itu adalah suatu keadaan yang murni dan suci. Misal, sejak kita lahir, kita dalam keadaan yang murni dan bersih, yaitu tanpa dosa sama sekali. Sedangkan definisi fitrah dalam Islam terbagi dua. Yang pertama, dari sisi bahasa, fitrah adalah suatu kecenderungan bawaan alamiah manusia. Sedangkan dari sisi agama, fitrah bermakna keyakinan agama, yaitu manusia sejak lahir mempunyai fitrahnya masing-masing. Seperti kita nih contohnya, fitrah kita dalam beragama Islam, yaitu mengesahkan Allah, meninggalkan segala larangannya dan mengerjakan segala apa yang diperintahkannya. Jadi tugas kita supaya suatu fitrah itu agar tidak menyimpang, yaitu dengan menjaga serta memeliharanya agar fitrah tersebut kembali kepada Robnya dalam keadaan yang bersih juga. Ketiga, fitrah menurut sudut pandang pendidikan. Fitrah bermakna potensi yang baik, tetapi potensi tersebut tidak berguna jika tidak digunakan dalam bentuk kemahiran-kemahiran tertentu. Seperti emas atau minyak yang terpendam dalam perut bumi tidak ada gunanya kalau tidak digali atau diolah untuk kebutuhan manusia. Menurut ahli pendidikan, mengolah potensi-potensi atau fitrah yang tersembunyi tersebut merupakan tugas utama pendidikan, yaitu merubah potensi-potensi itu menjadi kemahiran-kemahiran yang dapat dinikmati oleh manusia. Misalnya nih, kemajuan intelektual tidak ada gunanya kalau hanya tersimpan di kepala ahli ilmu. Kemajuan intelektual tersebut akan berguna jika diubah menjadi penemuan-penemuan ilmiah dalam bidang yang bersangkutan. 4. Hubungan fitrah dengan pendidikan. Hubungan fitrah dengan pendidikan dilihat dari segi pengertian, yaitu fitrah adalah kemampuan dasar yang ada pada diri seseorang yang harus dikembangkan secara optimal. Sedangkan pendidikan adalah usaha sadar orang dewasa untuk mengembangkan kemampuan hidup secara optimal, baik secara pribadi maupun sebagai anggota masyarakat, serta memiliki nilai-nilai religius dan sosial sebagai pengarah hidupnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa hubungan fitrah dengan pendidikan adalah potensi yang ada atau kemampuan jasmani dan rohaniah yang dapat dikembangkan tersebut dalam pendidikan. Pendidikan merupakan sarana atau alat yang menentukan sampai di mana titik optimal kemampuan-kemampuan tersebut untuk mencapainya. Keutuhan terhadap pendidikan bukan sekedar untuk mengembangkan aspek-aspek individualisasi dan sosialisasi, melainkan juga mengarahkan ke perkembangan kemampuan dasar tersebut kepada pola hidup yang ukhrawi. Oleh karena itu diperlukan atau keharusan pendidikan. Jadi untuk kesimpulan pembahasan kami yaitu untuk membimbing dan mengembangkan potensi peserta didik yang sudah mempunyai fitrah sejak lahir, yaitu agama ke jalan yang sesuai syariat Islam.
Sekian dari pembahasan kami. Terima kasih sudah membaca dan menonton pembahasan kami. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.